Halo, perkenalkan saya Jitro Gatama, saya mahasiswa dari Universitas Ciputra akan menjelaskan jenis-jenis kepemimpinan dan tokoh-tokohnya. Yang pertama adalah democratic leadership, yang berarti adalah kepemimpinan yang melibatkan partisipasi, diskusi dari semua anggota tim sehingga semua anggota tim akan berkontribusi. Oleh karena itu akan menciptakan tanggung jawab serta keputusan yang lebih solid. Salah satu contoh tokohnya adalah Nelson Mandela, seorang pemimpin dari Afrika Selatan yang ingin menuju ke demokrasi dengan mengedepankan musyawarah serta kerjasama dari berbagai pihak. Kemudian yang kedua adalah autocratic leadership, yang berarti kepemimpinan di mana segala keputusan itu diputuskan oleh satu orang tanpa harus diskusi dengan anggota-anggota yang lain. Jadi, kontrol dan otoritas pemimpin itu dilakukan oleh satu orang. Salah satu contoh tokohnya adalah Joseph Stalin yang memerintah Uni Soviet dengan kekuasaan yang absolut, menggunakan ketakutan dan otoritas yang mempertahankan kekuasaannya. Kemudian yang ketiga adalah laissez-faire leadership yang merupakan gaya kepemimpinan di mana memberikan kebebasan penuh kepada tim atau anggota-anggotanya untuk bekerja dan mengambil keputusan sendiri. Namun, gaya ini sangat riskan jika tim tidak memiliki keahlian yang tinggi dan mempunyai risiko yang tinggi juga jika kurang adanya arahan. Salah satu tokohnya adalah Warren Buffett yang memberikan kebebasan kepada para pemimpin perusahaan portofolio Berkshire Hathaway untuk mengelola bisnis mereka. Kemudian yang keempat adalah strategic leadership yang mana pemimpin fokus pada visi jangka panjang perusahaan dan memadukan strategi dengan kepentingan semua pemangku atau stakeholder. Salah satu tokohnya adalah Jeff Bezos. Beliau adalah seorang pendiri dan pemimpin dari Amazon yang mempunyai visi yang sangat strategis dan bisa mengarahkan perusahaan untuk terus berinovasi dan mengejar dominasi pasar jangka panjang. Kemudian yang kelima adalah transformational leadership, yang mana pemimpinnya bisa menginspirasi dan memotivasi tim untuk mencapai perubahan besar. Bahkan bisa sampai menumbuhkan inovasi dan pertumbuhan personal. Salah satu tokohnya adalah Steve Jobs. Beliau sebagai founder Apple mempunyai visi dan mendorong inovasi kepada timnya hingga mencapai puncak kesuksesan dan melampaui batas teknologi. Kemudian ada transactional leadership yang mana gaya kepemimpinan ini berdasarkan imbal balik, memberikan imbalan jika timnya bisa mencapai tujuan atau berprestasi dan memberikan hukuman berdasarkan kinerja yang kurang bagus. Salah satu tokohnya itu adalah Bill Gates yang mana pada awal berdirinya Microsoft menerapkan pendekatan yang sangat berorientasi pada hasil dengan imbalan yang jelas. Kemudian coach style leadership, sebuah gaya kepemimpinan yang fokusnya mengembangkan individunya, memberikan bimbingan dan membantu mereka supaya mereka bisa mencapai pada potensi tertinggi mereka. Salah satu tokohnya adalah Phil Jackson, seorang pelatih basket legendaris yang memimpin tim-tim NBA besar seperti Chicago Bulls dan LA Lakers dengan memprioritaskan pengembangan setiap individu serta membangun kekuatan dalam tim. Kemudian yang terakhir adalah bureaucratic leadership, yaitu pemimpin yang sangat bergantung pada prosedur, hierarki dalam menjalankan suatu organisasi. Yang contoh tokohnya adalah Angela Merkel, seorang pemimpin dari Jerman dengan pendekatan pragmatis yang fokusnya itu adalah pada proses birokrasinya, sehingga bisa menjaga stabilitas dan ketertiban selama masa kepemimpinannya. Demikian presentasi dari saya, itulah 8 jenis gaya kepemimpinan beserta contoh tokoh-tokohnya. Pada semua gaya kepemimpinan ini pasti mempunyai
plus minus dalam hal hasil outputnya nanti. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa lebih baik gaya-gaya kepemimpinan tersebut bisa diadopsi tergantung situasi dan kondisinya. Sekian, saya Jitro Gatama, terima kasih.